Halo, sahabat si Ember, berkat Tuhan. Jadi sudah punya gambaran sedikit ya tentang pengertian Maria sebagai Bunda Gereja. Ya, tadi kita ikutin berdasarkan cerita atau kesaksian Kitab Suci. Ya, kita bisa mengerti bahwa Maria selain Ibu Yesus juga menjadi ibu bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus ini lah yang disebut gereja, tubuh mistiknya. Gitu. Jadi karena Yesus sendiri menyerahkan kita kepada Maria dan Maria kepada kita, maka kita punya sebutan Bunda Gereja untuk Maria, ya, sebagai salah satu gelar atau sebutan untuk Maria. Ya, itu berdasarkan apa yang diceritakan Kitab Suci. Nah, sekarang ada sedikit lagi keterangan. Kalau dalam bahasa saya ini dari sudut pandang sakramentologi, ya, kalau boleh dibilang. Nah, yang kita bicarakan adalah sakramen baptis. Ya. Kita yang pernah belajar waktu mau dibaptis pasti masih ingat bahwa ketika kita dibaptis atau setelah kita dibaptis, kita menerima rahmat, ya, bahwa kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah, ya, anak-anak Allah. Berarti kita ini diangkat menjadi saudari dan saudara angkatnya Yesus. Ya. Jadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita saudari dan saudaranya Yesus dalam tanda petik, tentu ibunya Yesus juga menjadi ibu kita, ya kan? Ya, jadi ini mungkin lebih singkat penjelasannya, tapi malah mungkin lebih gampang dimengerti. Ya, ketika kita dibaptis, setelah kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, kita juga memperoleh karunia tambahan sampingan bahwa ibunya Yesus juga menjadi ibu kita. Ya, karena kita jadi saudari-saudara angkatnya Yesus, ya, gitu. Nah, pandangan atau sikap yang menempatkan Maria sebagai Bunda Gereja itu bukan sekarang-sekarang ini saja, meskipun mungkin kalian belum pernah dengar atau baru dengar, gitu ya. Tapi sebenarnya ini sudah lama sekali, ya. Paling kurang gelar resminya diberikan kepada Maria, ditetapkan sebagai gelar resmi, itu Bunda Gereja, bahasa Latinnya Mater Ecclesiae, atau bahasa Inggris Mother of the Church, ya. Itu sudah ditetapkan, diberikan kepada Bunda Maria oleh Beato Paus ke-6 saat berlangsungnya Konsili Vatikan kedua. Jadi antara 1962 sampai 1965, dalam satu waktu di antara rentang waktu itu, Paus ke-6 waktu itu menetapkan gelar ini untuk Maria, ya, gitu. Nah, cuman sepertinya perayaannya tidak ada waktu yang tetap, tidak secara rutin oleh seluruh gereja dirayakan, diperingati. Makanya mungkin tidak cukup familiar bagi kalian atau mungkin juga bagi banyak orang anggota gereja yang lain. Nah, mulai tahun 2018 melalui sebuah dekrit, ya, ditetapkan oleh Paus Fransiskus tanggal 11 Februari 2018. Ya, waktu itu gereja memperingati 160 tahun penampakan Maria di Lourdes. Ya, ditetapkan dekritnya. Tapi dekritnya sendiri baru diumumkan tanggal 4 Maret 2018. Apa isinya? Isinya menetapkan bahwa hari setelah Pentakosta kan kita rayakan hari Minggu, ya. 50 hari setelah hari raya Paskah, ya, hari Minggu Pentakosta. Nah, satu hari sesudahnya, itu berarti hari Seninnya, kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja, ya, gitu. Jadi memang baru penetapan ini, baru perayaan wajibnya baru.
Nah, mulai saat itu, mulai 2018, mulailah dirayakan hari Senin setelah Pentakosta itu sebagai hari peringatan Santa Maria Bunda Gereja. Ya, jadi itulah kenapa mungkin belum banyak yang tahu, belum banyak yang dengar, atau tahu tapi ya sedikit-sedikit aja dan semacam itu. Nah, sekarang jadinya kalian sudah tahu, kita sudah tahu ya. Santa Perawan Maria Bunda Gereja artinya apa? Dan sekarang kita tahu kapan itu dirayakan, mulai kapan dan kapan kita merayakannya. Dan semoga dengan itu kita bisa semakin mengenal Bunda Maria, semakin juga menghormatinya, semakin juga meneladaninya, semakin juga bisa membawa diri sebagai anak-anak Allah, saudari-saudara angkatnya Yesus, anak-anak Maria, anggota gereja, orang-orang beriman yang percaya kepada Kristus. Ya, semoga Roh Kudus membantu kita. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Berkat Tuhan.